Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, sehat semua. Ini kita mau perjalanan ke SMK Putrajaya School, tapi nanti kita mampir ke masjid dulu ya bosku ya, buat sholat. Ini tadi kita dari SMK Putrajaya Center yang lokasinya di Batu Aji. Nah, kalau mau tahu lokasinya bisa ke bit.ly/peta PJC. Ingat ya bosku ya, bit.ly/peta PJC Putrajaya Center. Kalau yang SMK Putrajaya School, dia alamatnya sama juga bosku, bit.ly/peta PJS. Yang Putrajaya School, bit.ly/peta PJS. Nah, kalau yang di Tiban gimana bosku? Yang di Tiban itu ada SMK Terpadu Putrajaya Batam. Alamatnya di bit.ly/peta PJB ya. Jadi bedanya kalau yang di Batu Aji itu peta PJC, yang di Baloi atau di Jalan Raden Patah itu peta PJS, yang di Tiban itu peta PJB. Ayo buruan daftar bosku. Jurusannya farmasi, keperawatan, teknik komputer jaringan, kemudian teknik kendaraan ringan ya, multimedia. Nah, jadi itu jurusannya bosku, silahkan. Bagi masih dibuka pendaftaran bosku, boleh silahkan. Oke, kita hari ini mau ngobrolin tentang hubungan antara pemimpin dan bawahan. Nah, bawahan di sini berarti bisa diartikan karyawan, ya. Nah, untuk karyawan sendiri atau bawahan itu ada beberapa jenjang ya bosku ya. Ya tentu saja, karena di setiap organisasi atau kantor itu pasti ada yang namanya jenjang bosku. Jadi kalau secara umum bisa dibilang misalnya dari mulai pimpinan atau direktur ya, kemudian ada manajer menengahnya ya, manajernya, nah baru kemudian divisi-divisi dan karyawan-karyawan yang lainnya. Oke, sama seperti di sekolah, terutama sekolah swasta ya bosku ya. Sekolah swasta itu ada yayasan yang jelas, yayasan, kemudian di tiap sekolah ada kepala sekolah, nanti di bawahnya lagi ada wakil kepala sekolah. Nah, setelah itu ada kepala jurusan atau kepala bidang akademik bosku, setiap program studinya. Nah, di bawah kepala program akademik ada lagi untuk biasanya ada yang ngurusin lab dan sebagainya ya, perlengkapan. Nah, itu bagian pengadaan di laboratorium. Nah, selain itu ada guru-guru biasa, dan biasanya mereka juga menjabat, misalnya kalau di sekolah ada pembina OSIS, pembina pramuka dan sebagainya. Jadi berjenjang ya bosku ya. Nah, semakin banyak individu dalam suatu organisasi, tentu saja membutuhkan garis kepemimpinan yang jelas bosku. Nah, di situ kepentingannya tentu saja lain-lain bosku. Cuman ya, kadang si bawahan ini
nggak ngerti gitu apa yang dimaksud oleh pimpinannya atau atasannya. Karena apa bosku? Karena ya memang sulit untuk tahu, karena apa yang diurusinya beda, apa saja yang dipikirkannya, apa saja targetnya, tentu saja lain bosku. Nah, kesulitan pemimpin sekarang ini atau atasan sekarang ini adalah mendiseminasikan ya, atau menerjemahkan ide, gagasan ya, atau visi misi organisasi ya. Nah, ini menjadi langkah yang konkret. Nah, susahnya itu menjelaskan ke bawahannya bosku. Jadi di sini memang seorang pemimpin selain mempunyai skill memimpin yang baik, juga harus bisa mengungkapkan apa yang ada di kepalanya, bisa menerjemahkan dengan baik sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh bawahannya. Dan yang penting juga bisa memberikan batasan ya, batasan-batasan yang harus dilakukan, kemudian batasan-batasan pemikiran apa saja bosku. Karena kalau seorang bawahan berpikir seperti atasan, ini bahaya juga bosku. Atau seorang atasan berpikir seperti bawahannya, aduh ini lebih parah lagi bosku. Akhirnya tujuan organisasi tidak akan tercapai, yang ada malah kekacauan bosku. Nah, jadi di situ masalahnya bosku. Karena kita melihat segala sesuatu itu biasanya berdasarkan sudut pandang sendiri atau berdasarkan ego pribadi bosku. Bisa ada yang kalau terlalu menekankan atau terlalu ngotot, jadinya ego pribadi bosku. Dan kalau sudah ego pribadi yang ditonjolkan, nah ini bahaya bosku, baik itu terjadi di atasan maupun di bawahan. Kalau sudah bermain ego, aduh sudahlah itu ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa seorang atasan juga hendaknya tetap menampung aspirasi dari bawahannya. Nah, kalau sudah ditampung, kemudian diolah lagi, kemudian dipikirkan semuanya. Bagaimana itu kalau memang positif, kenapa tidak gitu kan? Dilaksanakan, dipikirkanlah semua biayanya, semua personilnya, waktunya gitu kan, sesuai nggak sama target kita gitu kan, sesuai nggak sama tujuan kita, sesuai nggak sama visi misi organisasi. Nah, jika tidak sesuai ya mohon maaf bosku, jangan kecewa kan gitu. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang terjadi, bahkan di negara kita ini, Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini bosku. Misalnya kayak presiden bilang begini, nanti bawahannya beda lagi penerimaannya. Misalnya menterinya beda lagi penerimaannya. Nah, apalagi kok sampai rakyat bosku. Jadi bisa dibayangin ya bosku ya, semakin ke atas, semakin posisi kita di atas bosku, itu semakin kencang angin itu mengguncang ya, semakin kencang hembusan angin itu bosku. Kalau nggak kuat-kuat, sudahlah, kabur terbawa angin bosku. Nah, jadi dan kalau kita mengajak orang yang istilahnya karyawan biasa untuk kita ajak berpikir sebagai manajer, atau kita ajak berpikir bahkan sebagai pemilik usaha, pemilik bisnis, wah nggak bisa bosku.
nggak akan nyambung bosku, nggak akan nyambung ya, nggak akan nyambung. Makanya di beberapa kesempatan juga saya tekankan itu bosku, saya tekankan itu. Jadi jangan sembarang untuk memprotes segala sesuatu. Kalau mau misalnya mau memprotes segala sesuatu, ada permasalahan, ayo kita bicarakan. Nah kemudian biasanya kalau saya beri kata-kata yang atau kalimat yang menenangkan bosku. Karena sudut pandangnya lain bosku, nggak bisa kita telan mentah-mentah. Kita telan mentah-mentah itu nggak bisa gitu loh, sulit gitu. Misalnya masalah gaji bosku, masalah gaji. Nah kalau misalnya masalah gaji atau masalah ini ya bosku ya, kalau bahasa akuntansinya itu expense ya, expense salah satunya itu payroll ya atau gaji itu ya. Itu kan tergantung pemasukan bosku. Kalau bisnis ya, kalau bisnis kan tergantung pemasukan. Nah bagi seorang pengusaha, dia akan berusaha keras bagaimana bisa menggaji karyawannya dengan layak. Dan kalau bisa ditambah bosku, jelas itu ya, bagaimana bisa menggaji karyawannya dengan layak, dan kalau bisa ditambah bosku. Nah ketika perusahaan tidak mencapai target tertentu, yang berarti pemasukannya berkurang atau pemasukannya sedikit, tentu saja pengusaha tetap harus menanggung gaji itu. Kalau dari sisi pengusaha sih maunya ya gaji karyawan itu sesuai dengan pemasukan bosku, maunya begitu. Tapi kan karyawan nggak mau kayak gitu kan. Karyawan maunya ya kalau sudah gajinya dibilang sekian, ya udah itulah yang diharapkannya. Yang diharapkannya itu saja masih dengan berbagai kesulitan hidup yang dialaminya bosku. Ya setiap orang pasti punya kesulitan hidup bosku. Semua orang pasti punya masalah bosku. Cuman kan ketika ketika nanti permasalahan itu kan semakin banyak bosku. Kalau seorang karyawan masalahnya biasanya di masalah keluarga, masalah biaya hidup. Nah biasanya seperti itu bosku. Tetapi kalau seorang pengusaha bosku, dia harus memikirkan gaji semua karyawannya bosku. Dan itu nomor satu loh bosku. Harus diutamakan. Tetapi kan nggak mungkin juga kalau memang pemasukannya sedikit. Nah dari mana terus gitu kan? Itu kan pertanyaannya, dan pertanyaan itulah yang harus dijawab oleh seorang pengusaha. Tetapi buat karyawan nggak mungkin dong menjawab seperti itu dong. Nah tahu-tahu ya karyawan menuntut gajinya mana, gajinya kok nggak sesuai gitu kan. Nah itu bisa saja terjadi bosku. Atau gajinya mundur, mungkin gajinya mundur ya. Nah gajinya mundur, padahal si pengusaha ini setengah mati bosku untuk menggaji karyawannya. Ya memang sudah resiko bisnisnya ya bosku, udah resiko bisnisnya. Kemudian bisa juga untuk mengatasinya, salah satunya adalah pengurangan karyawan bosku. Begitu dilakukan itu banyak demo bosku, banyak demo. Nah bahkan sampai mungkin kalau perusahaan yang besar ya bosku ya, itu bisa sampai bisa sampai menutup jalan itu bosku, bisa sampai rame itu. Karena apa bosku? Coba kita ingat-ingat lagi ya, kalau pas hari buruh May Day ya, atau 1 Mei itu 1 Mei
itu pasti salah satu yang didengungkan, yang disuarakan oleh mereka ini, oleh para buruh ini, yaitu kenaikan upah minimum, ya. Kenaikan upah minimum bosku. Jadi itu terus yang kurang lebih itu saja, itu terus gitu kan. Nah mungkin dengan yang lain-lain iya, tapi utamanya biasanya di masalah ini tadi apa, May Day tadi ya, masalah gaji tadi ya bosku ya. Jadi memang sulit bosku untuk menyatukan atau memahamkan semuanya, memang sulit bosku. Tapi kalau kita mau jadi orang yang legowo, kita berbesar hati ya bosku ya, kita bersabar atas semuanya, kayaknya nggak susah juga kok bosku, nggak susah ya. Kita syukuri apa yang ada gitu kan, nggak sulit bosku. Segala masalah itu pasti ada pemecahannya, ada solusinya bosku ya, termasuk masalah pendapatan bulanan tadi bosku. Nah kalau kita paksa setiap orang untuk memahami cara berpikir atau cara pandang orang lain, ya itu memang sangat sulit bosku, hampir bisa dibilang tidak mungkin ya, tidak mungkin bosku. Makanya kalau memang punya keluhan, punya apa, saya sarankan jangan ngotot, sudahlah, jangan ngotot gitu kan. Nah apalagi kok sampai ngurusin orang lain, kawan lain, nah ini jangan sampai begitu bosku. Nggak usah lah ngotot-ngotot. Pengusaha itu sudah tahu bosku, sudah tahu kapan dia menggaji, berapa dia menggaji, kan sudah ada semuanya ya, sudah ada. Kalau masalah telat-telat sedikit, nah coba dipahami, walaupun nggak akan mungkin bisa paham juga, karena yang taunya cuman merasa sudah bekerja, merasa sudah menjalankan kewajibannya, kemudian menuntut haknya bosku. Nah iya memang tidak masalah bosku, memang itulah yang biasa dilakukan gitu, dan itu wajar-wajar saja, menuntut hak itu wajar saja bosku, tidak masalah. Tapi hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik bosku semuanya ya. Nah, saya pesan sih buat teman-teman yang bekerja sama, saya juga bekerja juga, saya punya atasan juga gitu kan ya. Kalau masalah penghasilan, seberapapun penghasilannya itu tidak akan cukup bosku. Kita tidak akan pernah merasa cukup, jarang loh orang yang merasa cukup itu. Cuman istilahnya sekarang mau menerima atau tidak. Nah ini yang, kalau memang tidak mau bosku dengan penghasilan segitu atau merasa kurang, ya cobalah cari peluang di tempat lain. Nah tapi gini bosku, ada catatannya bosku. Kalau mau cari di tempat kerja lain ya, sebelum itu kita introspeksi diri kita dulu bosku. Apakah ketika bosku atau teman-teman itu berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang menurut bosku dalam tanda kutip lebih layak gitu kan. Nah kita tanyakan lagi ke diri kita, introspeksi lagi, apakah karena kita selalu merasa kurang ya bosku ya, atau memang tidak layak di situ. Nah, coba cari perbandingan dulu bosku. Atau mungkin bisa alasan yang lainnya, suasana kerja, atau mungkin cara kerja yang menyimpang bosku. Jadi diingat-ingat dulu ya, diintrospeksi dulu. Kalau saya dulu pindah kerja karena saya tidak suka dengan cara kerjanya bosku. Artinya banyak kecurangan di sana.
yang di dalam praktek bisnisnya. Walaupun saya sebagai karyawan juga nggak melakukan itu, bosku. Nah, jadi dilihat dulu, silakan dilihat dulu. Boleh, silakan mau pindah kerja, mencari yang lebih baik, yaitu, tapi diingat lagi alasannya apa. Dan kemudian ini lagi, bosku, apa? Semakin sering kita berpindah kerja, maka semakin sedikit pengalaman kita, bosku. Justru semakin sedikit. Kenapa? Ya karena memang kita sebentar-sebentar pindah. Jadi kita tidak merasakan pengalamannya, bosku. Nah, ini yang jadi masalah juga, bosku. Kalau kita bilang nanti di CV kita bilang pengalaman bekerja dalam bidang apa gitu kan, tertentu, misalnya komputer sekian puluh tahun gitu kan, sekian puluh tahun, tetapi banyak sekali kita pindah-pindah kerja per 2 tahun atau per setahun kita pindah kerja. Ya ini jadi masalah, bosku. Berarti kalau terlalu sering berpindah kerja, yang bermasalah ya diri kita sendiri, bosku, bukan tempat kerjanya ya, bukan melulu tempat kerjanya ya. Jadi ayo kita berpikir yang jernih, bosku, berpikir yang jernih. Jangan selalu mencoba menyalahkan yang lain ya. Coba kita kita muhasabah dulu, kita introspeksi dulu bagaimana, bosku. Oke. Baik, itu saja dari saya ya. Dari saya hari ini yang judulnya hubungan antara atasan dan bawahan. Oke. Dan tidak lupa selamat Hari Kemerdekaan RI, bosku, Republik Indonesia. Yang ke berapa, bosku? 2022 kurangi 1945. Yang segitulah, bosku ya. Pokoknya selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita semua selain negara kita semakin bertambah maju, tapi juga pemikiran kita bertambah maju, bosku. Dan saya doakan semoga semoga bosku semua selalu diberi kesehatan ya, selalu sehat ya, sehat semuanya, rezekinya lancar ya, dan juga selalu sukses ya, sukses menurut definisi yang bosku semua definisikan. Sukses bukan dilihat dari keberhasilan orang lain, tetapi sukses itu bisa kita tentukan sendiri, bosku. Seperti yang di vlog saya sebelumnya, bosku ya. Sukses itu kita tentukan sendiri, bosku. Dan kalau sudah mencapai itu, ya kita syukuri, bosku. Kemudian kita bisa tentukan target apa lagi yang menjadi ukuran sukses kita. Nah, semakin sering, bosku, berhasil, maka disitulah kedewasaan diri kita akan terbentuk, bosku. Baik, nanti kita akan bicarakan mengenai itu lain kali ya, bosku ya, insya Allah nanti ya. Jadi begitu saja dari saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.